ke halaman itu mungkin mulai jam 6 pagi, jam 1 baru sampai ke buku ada. Kami dapur lo, buku cuci lo pakaian, berhasil lo kulkas segala macam. Sampai lo ke rumah, baru lo turun ke halaman. Tapi hari tengah hari kena diserat sebentar berpuasa lah masuk, lah kada pulau balik. Laput apa itu? Mungkin waktu untuk perempuan berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki banyak bingungnya pada zaman, malah mensubuh 7 bulan baru. Tapi alhamdulillah karena aktivitas di masyarakat cukup banyak, sampingnya di desa itu ada pekerjaan-pekerjaan lain yang non budgeter, tidak ada anggarannya, tapi kita eksis, artinya keikhlasan kita mengabdi ke masyarakat. Mudah-mudahan nanti kita berdoa kepada rekan-rekan kita yang pensiun bisa menikmati itu. Waktu kita lebih banyak dengan keluarga. Bapak Ibu perhadirin yang saya hormati, terutama anak-anak kami, karena 3 sesi ini anak, ada guru, pendidik yang di sekolah yang masih bertugas dan yang pensiun. Kita sampaikan dulu pesan kepada anak-anak kami. Anak-anak kami kelas 9 yang berjumlah kata Ibu kepala sekolah tadi 188 orang. Yang tadinya kata anak kita yang memberikan sambutan dari kelas 3 tadi putih biru, sebentar lagi insya Allah menjadi putih abu-abu. Itu suatu motivasi, semangat. Jangan bercita-cita tetap saja di putih biru, tidak keluar dari putih biru. Tapi tanda sayang karena ilusinya capek. Budina, jangan dipertahankan sikon. Budina sayang karena kelas sekolah ini pertahankan jelas sikon. Sayang karena ditinggal. Di usianya, cari. Kalian ini adalah elang Raja Wali yang terbang tinggi mencari mangsa, mencari makan jauh ke udara sana dan menukik ke bawah, di laut bisa, di daratan bisa, untuk mencari makanan yang lebih besar dan lebih enak. Artinya apa? Kalian itu bisa bercita-cita yang tinggi. Jangan jadi ayam di lingkungan dapur, mengake di balik-balik batu, mengake di balik-balik bungo. Itu yang dapur namanya itu. Kalau apa anda setuju itu? Bagaimana anak-anak kami? Setuju itu? Kalian adalah elang Raja Wali yang bisa bercita-cita terbang tinggi. Kepakkan sayap kalian, carilah sesuai dengan cita-cita masa depan yang berseri itu. Kalau tidak kalian cita-citakan dari sekarang, itu sulit untuk dicapai. Tapi kalau kalian ingin itu tercapai, maka mulailah membangun konsep berpikir yang luas itu. Jadi kalau masuk sekolah jangan pikirkan SMA 1 saja, SMA 1 Piaman Selawat, rendah terkait. Kejar SMA 1 Sumatera Barat, SMA 1 Sumbar, Agam Cendekia, SMA 1 Padang. Itu yang favorit-favorit. Memang yang akan diterimanya itu mungkin 5%. Kata Bu Tina tadi, persaingan di bidang prestasi akademik. Tapi coba, kalau kalian ranking 1, ranking 2, ranking 3 di SMP 1 Preman, coba masuk. Jangan jalur zonasi itu dipakai, tapi pakailah jalur khusus prestasi. Baca lawan-lawan kita dari mana. Itu kejelian kita mencikapi. Kalau memang kalian ingin mencapai cita-cita yang lebih besar dan lebih tinggi. Rasanya SMP 1 dari dulu sampai sekarang masih punya target-target yang besar. Target-target kalau tamat nanti di SMP 1, dia mencari sekolah favorit, sekolah-sekolah yang unggulan, sehingga mereka itu targetnya nanti perguruan tinggi, bukan saja di Sumatera Barat, tapi targetnya perguruan tinggi di Jawa. Mulailah rencana itu dari sekarang. Sudah cukup modal 3 tahun di SMP 1 kalian tuntut ilmu. Guru-guru kalian sudah bersusah payah membimbing, mengembangkan prestasi. Seperti tadi yang tampil-tampil itu adalah bagaimana bakat-bakat anak kita dimunculkan. Terima kasih pada guru-guru SMP 1. Itu kita lihat tadi, luar biasa anak-anak kita tampil. Itu kalau tidak dibimbing, kalau tidak diarahkan atau tidak dikelola dengan manajemen yang baik oleh gurunya, mungkin tidak bisa muncul anak-anak prestasi demikian. Jadi sesulit apapun situasi pembelajaran, apalagi saat sekarang sudah 1 tahun pandemi, tapi masih tetap guru membimbing anak-anak. Kemudian anak-anak punya kemauan yang besar untuk bisa belajar dengan lebih baik untuk berprestasi.
Jadi sekali lagi pesan kepada anak-anak kami kelas 9, kalian keluar dari sini cari sekolah yang terbaik, dan kami mendoakan dari komite dan orang tua murid, kemudian dari guru-guru dan pegawai, mudah-mudahan kalian sukses. Tapi walaupun bagaimana tingginya kalian nanti, jangan lupa kembali ke SMP 1. Kalau di sini kan ada ini, tetap jalin silaturahmi walaupun di masa pandemi. Nanti kalau kalian sudah sukses jadi orang hebat, pengusaha besar, jangan lupa alumni SMP 1 namanya. Mungkin akan terasa nanti kalian sudah berumur 30, 40 tahun atau 50 tahun. Bagaimana kenangan yang 3 tahun di SMP 1 ini akan tetap berada di hati sanubari kalian, alumni SMP 1. Udah banyak kakak-kakak kalian, senior-senior kalian, ada yang jadi gubernur. Kalau dulu Pak Zainal Bakar itu orang Kampung Perak, jadi gubernur Sumatera Barat, itu keluar dari SMP 1. Dan banyak tokoh-tokoh lainnya yang menjadi alumni SMP 1, mereka tidak melupakan sekolahnya. Gapailah cita-cita tinggi-tingginya, tapi jangan lupa basic kita, dasar kita yang dididik oleh guru-guru SMP 1. Untuk kebahagiaan anak-anak kita, insya Allah kita akan lihat. Alhamdulillah kalau kita lihat tahun lalu tidak ada perpisahan, tidak ada acara seperti ini kan. Tahun ini baru ada. Jadi di suatu situasi yang seperti ini, SMP 1 lah satu-satunya di Kota Priaman barangkali yang melaksanakan acara pelepasan anaknya. Untuk itu mungkin tidak mengurangi kebahagiaan anak-anak kami. Itu adalah berkat bimbingan dari Bapak dan Ibu guru di SMP 1 yang selalu konsisten mendidik, berlatih dan membimbing anak-anaknya sebagai fungsi utama dari guru-guru kita ini. Kemudian yang terakhir kepada ibu-ibu yang pensiun, sudah berapa tahun Bu? Dari 36, 38. Dalam SK-nya berapa? Kalau mau 38 tahun 8 bulan. Mungkin lebih kurang segitu barangkali ya. Pengangkatan 82 43. Nah, berarti sahabatnya 38 tahun 7 bulan gitu. Jadi suatu pengabdian yang sangat panjang kepada Bapak Ibu kami yang memasuki purna bakti atau masa pensiun, dan kita selalu mendoakan kepada beliau, mudah-mudahan beliau disiapkan oleh Allah, panjangkan umurnya. Tapi walaupun pensiun, pemerintah dan kawan-kawan cigo-cigo aja lah sampai 1. Kok taraga ke Pasar Piaman misalnya masih lah ke sampai 1 sebentar, nah, kan gitu kan, artinya menjalin silaturahmi hubungan yang sudah terjalin begitu lama di SMP 1. Seperti tahu Bu, mereka tidak pindah-pindah di SMP 1 kan. Kalau Bu berbeda 6 sekolah menjelajah. Jadi sangat-sangat berkesan sekali. Nah, demikian menjaga silaturahmi itu, tolong kepada Bapak Ibu yang masih dinas, kalau ada peristiwa-peristiwa yang menggembirakan tolong diundang ibu yang pensiun. Kalau nyelek do jelek, nah jadi undang yang kabarannya, kabaran itu. Begitu kadang-kadang kan aku melihat pensiun kan ada diundang. Ibu kami kalau ada diundang itu. Nah mau pasan tak itu ke SMP 7 juga SMA 5 mau pasan. Kalau ada nama minantu, nama kabarannya, nama mandoa, nah tolong diundang mau kan. Indah undangan jo ape aja gitu. Taraga mau sama-sama juga kawan seperti itu kan kegembiraan. Pakai SMP 6 tuh si Suardi, si An itu walaupun ambo cuma setahun di SMP 6, tapi hubungan apa itu persahabatan baju guru-guru SMP 6 tidak kalah sama seperti guru-guru SMP 1. Kalau mau masuk ke sekolah itu mau ke ruang guru dulu, beko nomor 3 baru ke ruang kepala sekolah. Artinya apa? Hubungan silaturahmi itu tetap berjalan. Insya Allah dengan itu kita selalu sehat, kita selalu bugar, dan pikiran kita selalu cerah. Selanjutnya, penyerahan kenang-kenangan dari siswa kelas 9 tahun ajaran 2020-2021 kepada pihak sekolah. Kepada Ibu Rostina dimohon ke atas panggung. Dan Bak Reki.
kasih kepada anak-anak kami kelas 9 itu yang telah menyerahkan sumbangannya. Ini perlu juga kita laporkan kepada Bapak Komite dan Bapak Pengawas. Sumbangan ini kotak ayo gadang Pak Pisin ada tidak Pak? Tapi isinya adalah anak-anak kami ini kemarin kita kan seperti Bapak juga tahu labor kita kecil. Kemudian sudah tahun lalu 2 tahun yang lewat ya Pak, ada bantuan dari orang tua murid beli ini teralis, nah betul Pak. Dan dana yang di belakang itu dana dari sisa-sisa dana waktu itu nggak salah. Jadi ruangan itu kecil. Nah, kepala labor itu dengan ruang yang kecil dapat bantuan alat sangat banyak, sempit. Jadi lah merengek lo kepala labor minta tambah ruangan. Jadi waktu itu kami sebagai guru IPA juga menyadari memang ruangan itu kecil. Di dalam ruang belajar ada lagi almari-almari dan mejanya yang besar-besar. Jadi waktu itu kita bicara dengan pembina OSIS, Bu Emi, lain kata lo di Bu Emi mencarian dana, kok bisa dari dana kenang-kenangan anak, kok ada anak yang bisa, yang bersedia anak-anak itu memberikan kenang-kenangan sehingga kita buat di belakang itu ruangan tambahan, ruang persiapan labor. Nah, kata Bu Emi, insya Allah Bu, Emi coba. Nah, waktu itu karena pembina OSIS sudah optimis dengan segala dana yang ada itu secara umum sebenarnya dana waktu itu adalah dana pribadi. Kami bangun karena memang itu harus cepat. Sehingga sekarang sudah selesai dananya, memang anggarannya sekitar 17 jutaan. Itu dana real, dana apa namanya itu, dana transportasi kan ada sekitar 17 jutaan. Nah karena itu Ibu Emi sudah bersedia dan memang kata Bu Emi dapat, mau dapat memang mungkin dalam PT-nya gitu. Bu Emi mungkin dalam itu PT-nya, jadi hati-hati mereka PT banyak dalam tuh. Jadi kami dari pihak sekolah sangat berterima kasih kepada anak-anak kami. Semoga sumbangan atau kenang-kenangan yang Anda berikan itu karena dimasukkan atau nampak langsung, artinya menjadi sarana yang bermanfaat bagi anak kita. Semoga nanti itu jadi amal bagi Anda semua. Lain terpakai jo ruangan itu amalnya atau pahalanya tetap mengalir. Jadi kami terima kasih sekali kepada pembina OSIS juga dan perangkat OSIS dan terutama siswa-siswa kelas 9. Semoga di ruang tersebut sangat bermanfaat jadinya dan bisa digunakan untuk kesuksesan atau pembelajaran IPA. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada Ketua OSIS. Ketua OSIS Nantan ini perwakilan daripada kelas 3. Terima kasih banyak. Dan kami doakan minta sukses di sekolah dan di masa depan nantinya, semuanya sukses, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, penyerahan kenang-kenangan kepada guru yang alih tugas dan guru yang memasuki masa purnawaktu dari SMP Negeri 1 Pariaman, dari Sukaduka dan OSIS. Kepada Ibu Sofina, Ibu Kepsek Dra Rostina, Ibu Rahmawati, dan Ibu Emi Gustina, serta Juan Leonardia Gusta dimohon untuk ke atas panggung.
siswa SMP 1 Pariaman, kepada ibu yang memasuki masa purna bakti, satu cincin emas seberat 1 kilogram. Satu emas. Ditunggu ibu kepada orang dijual. Ya silakan jual, serahkan. Semoga bermanfaat. Ya, berikutnya penyerahan kenangan dari Majelis Pegawai Teman Sejawat kepada Ibu Sofina itu sebanyak sebentuk cincin emas seberat 2 emas. Terima kasih, selamat Ibu Sofina, semoga bermanfaat. Lalu Bu betul di luar. Ini ada kesambutan dari Ibu sebentar, sebentar kata. Alhamdulillah atas segala kenangan dan dengan kesempatan ini saya juga meninggalkan kenang-kenangan untuk sekolah. Dan silakan Ibu Alhamdulillah Ibu setia, supaya banyak rezeki panjang umur. Langsung kembali ini kenangannya. Terima kasih kepada Ibu Sofina yang sudah juga memberikan kenangan bagi sekolah. Semoga bisa bermanfaat bagi kita di sini dan bisa berjalan Ibu Sofina. Kemudian kepada mungkin ibu kita yang 2 orang lagi itu belum kita berikan cendera matanya karena belum masuk masa pensiun. Namun lah besapui tadi Pak Nak. Tapi masa pensiun lalu lah kalau dia gini dia kecil, oh siap buat. Nah, makanya tidak kami berikan sekarang. Tapi Bu Malinda lari-larinya. Mungkin ulang. Terima kasih Bu Selina. Ya mungkin ada yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan yang telah menciptakan pada kita untuk dapat berkumpul di sini. Dan juga tak lupa kita sampaikan salawat beriring salam untuk Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak-bapak, terutama Bapak pengawas dan Bapak komite, dan juga ibu-ibu, bapak-bapak, rekan-rekan yang masih mengabdi di SMP 1 Pariaman, seterusnya kepada anak-anak yang saya cintai. Mungkin selama ini kita telah bertemu selama lebih kurang 26 tahun di SMP 1 Pariaman. Saya menyadari banyak kekhilapan dan kekurangan saya selama ini, juga pada anak-anak banyak kesan-kesan yang tidak baik yang ditinggalkan selama ini. Pada kesempatan ini saya mohon dimaafkan dari hati yang sedalam-dalamnya. Kemudian sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan untuk yang akan datang kita akan dapat saling bersama.
suci Ramadan dengan hati yang megah dan lapang. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pelepasan balon untuk kelas 9. Kepada perwakilan kelas 9 disilakan.